Balik lagi bersama gua di channel FG Kreatif. Seperti biasa gua akan berbagi tutorial vektor di Android. Untuk aplikasi yang digunakan, gua menggunakan aplikasi Infinity Design, yang mungkin teman-teman semua sudah nggak asing lagi lah dengan aplikasi itu, karena aplikasi itu ada grup Facebooknya juga untuk aplikasi ini. Namanya itu Infinity Design Group. Jadi kalian yang mau belajar lebih jauh lagi, pengen melihat beberapa sampel yang lebih bagus dari gua, itu banyak banget, tinggal kalian join aja di sana. Tapi itu grupnya kalau nggak salah privat ya, jadi tidak semua orang bisa join. Itu dulu, tapi kalau sekarang nggak tahu udah di public atau enggak. Nah, kalau kalian mau cari inspirasi atau cari tutorial yang lainnya, silahkan kalian join aja di sana. Langsung aja kita ke videonya. Pertama, seperti biasa, kalian bisa tambahkan project, klik aja tulisan yang di bawah itu yang new. Kemudian untuk nama bebas, untuk ukuran kanvas seperti biasa menggunakan 100 kali 100, dan kalau sudah selesai langsung aja buat. Untuk warna kanvas gua menggunakan warna hijau, dan setelah tampilannya seperti tadi yang kotak, kalian ambil aja import gambar dari galeri kalian. Karena sudah tentunya kalau kalian menggambarkan sudah menyediakan objek yang akan digambarnya. Nah, di sini gua menggunakan tools yang namanya Lazy untuk di area T. Nah, untuk pengambilan warnanya itu gua biasanya menggunakan pengambilan warnanya secara langsung. Kalau untuk masalah tadi display outlines, biasanya gua aktifkan supaya ketika pengetresan itu lebih kelihatan bentuk yang akan di trace-nya itu seperti apa. Nah, kalau untuk di bagian mata, gue biasanya gambar ya seperti itu aja, dibikin alisnya, dibikin alis lah. Kemudian kalian setelah beres di bagian bulu matanya, tambahkan aja beberapa layar lah, tergantung dari kebutuhan, untuk memisahkan antara si bulu mata dengan si bola matanya itu. Nah, jadi jangan disatuin ya, supaya nanti ketika proses segmen dan proses shading, lighting atau highlight gitu tidak terganggu sama yang lainnya. Nah, untuk memotong bagian yang keluar dari objek yang udah kita tentukan atau dari shape yang sudah kita buat, kalian bisa potong menggunakan tools yang tadi, namanya tool segment. Kemudian untuk di bagian sebelahnya, karena kebetulan warnanya itu berbeda ya antara mata kiri dan mata kanannya itu. Kalau yang kiri warna biru, yang kanannya warna orange. Jadi harus menggunakan dua palet yang berbeda juga, karena warna dasarnya berbeda ya, tentunya shading kemudian highlightnya itu berbeda juga. Tapi untuk efek dari cahaya yang masuk ke bagian mata itu menggunakan warna yang sama, yaitu warna putih. Nah, di sini seperti kalau gua menggambar vektor wajah, jadi untuk efek dari si shadingnya itu menggunakan gradient yang mana kalau yang warna satu ke warna paling gelap di antara yang lainnya. Untuk warna satunya menggunakan opasitas 0 atau tanpa warna, supaya lebih terlihat 3D. Nah, untuk di bagian bola mata gua menggunakan tools yang namanya lingkaran yang tadi ya. Kemudian setelah menggunakan tools lingkaran, setelah membuat dengan sesuai, langsung aja gunakan tools duplikat. Tinggal diduplikat aja supaya simetris antara mata kanan dan mata kirinya, tinggal dipaskan aja. Kalau untuk sisa-sisanya tinggal di segmen. Kemudian untuk efek dari highlightnya, gua menggunakan satu highlight untuk di bagian bola mata, untuk memperkuat dari efek warna dasarnya. Kemudian untuk efek dari cahaya matahari yang masuk ke bagian mata, gua menggunakan warna putih yang membentuk tanda seru. Jadi ada satu bentuk oval, yang satu bentuk bulat, jadi membentuk tanda seru lah, tanda seru yang arahnya menyamping. Sama halnya dengan vektor yang di bagian wajah lah untuk area T. Mungkin kalau kalian yang sudah tahu, kalian akan lebih paham. Nah, di sini gua menggunakan tools yang namanya ballpoint pen untuk pengetresan di bagian hidung, karena untuk bagian hidung itu kan agak lumayan rumit lah. Jadi kalau menggunakan lasso itu agak sedikit ribet. Jadi gua menggunakan tools yang namanya pena aja, atau pen tools, lebih banyak mengenal orangnya dengan sebutan pen tools. Nah, untuk di bagian hidung karena beda sebelah warnanya, jadi gua menggunakan lazy juga. Dan untuk efek dari
highlightnya karena ini dua warna atau lebih. Jadi gua menggunakan warna yang paling terang, kemudian gua kasih opasitas di kisaran 30-an. Pokoknya untuk setiap warnanya itu menyesuaikan dengan objek lah. Jadi jangan sampai terlalu putih, jangan sampai terlalu transparan. Jadi menyesuaikan lah. Kemudian untuk dari apa namanya itu lubang hidungnya, kemudian untuk garis-garis di hidungnya itu gua menggunakan warna hitam aja. Nah, kita lanjut ke bagian line art. Di sini gua menggunakan tools yang namanya Tapred ya. Untuk bagian line art, dan di sini gua atur ukurannya. Untuk aku atur ukuran ada di bawah tools menghapus. Tinggal kalian tap aja, nanti ada ukurannya mau menggunakan ukuran berapa. Gua di sini menggunakan ukuran antara angka 2 sampai angka 3 lah. Supaya tidak terlalu kecil. Nah, di sini untuk bagian pinggirannya seperti biasa gua tracing lah. Mungkin kalian juga sudah pada tahu, kalau kalian yang menonton tutorial vektor di kendaraan, kalian akan gampang sekali memahaminya karena ini yang paling gampang dan paling simpel kalau untuk pembuatan line art. Tetapi perbedaannya kalau di bagian kendaraan itu ribetnya menggunakan yang namanya pen tools. Kalau ini karena bentuknya hewan, jadi gua hanya menggunakan lasso aja supaya proses pengerjaannya lebih cepat. Nah, di sini gua juga membentuk beberapa part yang penting ya, bagian pipi dan lain-lain supaya lebih membentuk lah, meskipun tidak terlalu jelas, yang penting membentuk dulu kan. Nah, ini juga sebenarnya metode yang biasa digunakan orang-orang untuk membentuk yang namanya itu Disney. Jadi yang style Disney itu bisa menggunakan cara yang seperti itu. Tapi di sini gua menggunakan style yang vektor karena apa ya? Kalau Disney kan beda aplikasi, itu menggunakan Infinity Painter. Aplikasi yang sama dengan Infinity Design, cuma bedanya itu kalau Painter itu berbasis pixel. Nah, untuk proses coloring sama halnya seperti menggambar atau mengetres kendaraan. Jadi disediakan dulu layer yang kosong di bawahnya, kalian tinggal tracing aja dan ikuti warna yang kalian ambil tadi. Di sini gua mulai dari warna oranye dan kalian tinggal tracing aja. Pokoknya ambil bentuk yang ambil warna dan tracing sesuai dengan warna yang ada di hewannya itu. Jadi di sini gua ambil warna oranye, langsung tracingkan aja ke bagian keseluruhan yang berwarna orange. Kalau kalian ambil warna hitam dulu ya berarti tracingkan ke bagian warna hitam dulu. Nah, di sini gua ada salah satu trik lagi nih yang mungkin kalian belum tahu lah. Di sini lah, pokoknya kalian tontonnya seperti ini caranya. Tracing aja. Setelah selesai, kalian gunakan yang namanya select tools. Setelah di select tools, kalian select all dan cari yang namanya gabungkan. Setelah ketemu gabungkan, cari yang urutan kedua, yang itu. Pokoknya gua udah kasih tanda di keseluruhan tools yang gua pakai lah. Setelah itu beres deh. Jadi satu warna itu dalam satu layer dan juga dalam satu bentuk. Ketika kalian menggunakan select all, di select salah satunya itu semuanya ke select. Jadi otomatis lah. Lebih enak juga karena lebih mempercepat pekerjaan lah. Jadi lebih enak ketika kita gambar. Jadi kalian kalau mau segmen-segmen aja atau ada bug, kalian tinggal segmen salah satunya dan semua juga ikut ke segmen. Nah, pokoknya itu sedikit mengurangi bug lah. Di sini untuk bagian warna putihnya, kalian sebenarnya seperti yang gua tadi kasih tahu lah, bebas mau dari warna orange dulu, warna putih dulu, warna hitam dulu, terserah. Tergantung dari kombinasi warna objek yang kalian gambar. Kalau warna objeknya cuma 2, berarti ya cuma 2 gambar dan harus menyiapkannya juga hanya 2 layer aja. Lebih simpel dan lebih lebih gampang lah. Untuk warna lainnya sama, menggunakan tools yang namanya gabungkan. Pokoknya supaya ketika kita menggunakan segmen itu tidak ada bug lah. Jadi di semua shape yang kita bikin itu dibuat dalam satu objek yang sama lah. Jadi satu kali tap itu semuanya ke select. Nah, gua langsung mulai ke bagian shading. Untuk bagian shading sebenarnya itu cukup simpel. Kalian ambil yang paling gelapnya aja di antara yang lainnya.
seperti di bagian area mata, kemudian bagian yang lebih gelap dari yang lainnya kayak warna orange gelap, atau ya pokoknya kalian bisa tonton lah gimana kayak bagian pinggiran hidung dan lain-lain itu biasanya menggunakan warna yang agak gelap. Kayak di sini nih bagian pipi dan bagian di bawah dagu, mulut dan lain-lain itu biasanya menggunakan warna yang agak gelap. Tapi untuk warna yang harus di finishing atau harus di highlight dulu ya warna apa dulu nih? Nah, sebenarnya tergantung dari area wajahnya. Kalau area wajahnya itu warna putih dan hitam, berarti kalian ambil salah satunya. Kalau seperti yang gua gambar orange dan hitam, kalian juga bisa ambil salah satunya. Tapi di sini karena untuk warna hitam itu tidak perlu menggunakan shading, jadi gua dikerjanya di bagian akhir supaya tidak menghambat proses pekerjaan yang lainnya. Jadi diusahakan kalau membuat gambar itu ya bereskan dulu bagian yang paling lama digambar. Kalau udah beres baru bagian yang paling cepat digambar, supaya mood kalian itu tidak anjlok-anjlokan lah. Lagi semangat-semangatnya tiba-tiba ketemu yang susah kan itu mood lumayan menurun. Jadi supaya menstabilkan mood kalian ketika menggambar, kerjakan dulu yang paling susah baru yang paling mudah. Itu berlaku ketika gua menggambar pet yang airdrop, itu biasanya gua gambar dengan proses yang seperti itu. Dari tahun 2020 itu gua menggunakan metode yang sama. Gambar dulu yang susah, sisanya tinggal yang gampang. Karena kalau yang gampang kan lebih gampang juga, jadi lebih cepat lah proses pengerjaannya. Jadi kita tidak keteter atau tidak kekejar deadline kalau kita kerjain yang susah dulu. Yang susah itu bagian mana aja sih? Nah, kalau menurut gue itu yang paling susah yang bulu kriwul, kemudian yang bulunya itu yang kayak anjing chihuahua yang bulunya melebar ke pinggir, itu lumayan sulit lah karena kalau harus mengikuti alur bulu kan lumayan sulit. Nah, di sini karena untuk proses highlight atau finishing dari si warna orange itu cukup simple, gua hanya menggunakan dua warna aja. Jadi highlightnya itu warna yang paling terang dan yang paling terang lagi, pokoknya supaya lebih menonjol lah dari warna yang sebelumnya. Kemudian lanjut ke bagian warna putih. Kenapa gua lanjut ke bagian warna putih? Seperti yang tadi gua bilang, karena warna hitam kan lebih gampang karena tidak ada shading. Kalau warna putih kan tetap harus menggunakan shading, harus menggunakan highlight juga atau lighting lah. Bukan lighting sih, highlight ya, harus di highlight juga dengan warna tambahan yang lebih terang lagi. Kalau warna hitam kan ya udah warna hitam, nggak, kalau ditambahin shading kan percuma juga, nggak kelihatan. Nah, jadi itulah salah satu cara yang biasanya gua terapkan di seluruh objek yang pernah gua gambar, apalagi di bagian pet. Bagian kendaraan yang paling diutamakan kan body yang paling gede dulu, baru tinggal part-part kecil yang tidak terlalu diperhatikan lah. Nah, kemudian kalau berbicara masalah highlight untuk di warna putih, itu kalian bisa sampling dulu atau kalian tracing satu dulu, kemudian tes warna. Kalau udah pas langsung lanjut aja, kalau belum pas klik tools edit dan sesuaikan lah. Kalau udah sesuai tinggal drop dari warna yang tadi udah fix dan lanjut ke proses. Nah, pokoknya untuk prosesnya itu sangat bisa disebut itu nggak mudah juga karena perlu yang namanya belajar. Tidak ada orang yang langsung menjadi pintar dan tidak ada orang yang selamanya bodoh. Jadi kalau kalian ingin belajar mau bisa ya kalian tinggal pelajari apa yang kalian inginkan. Kalau kalian ingin bisa gambar, kalian pelajarilah. Kalau kalian ingin bisa apapun itu, kalian cobalah belajar. Jangan stay di situ-situ aja. Harus ada move. Usahakan harus ada move ya. Nah, untuk efek yang seperti ini, efek dari kayak bayangan dari si kulit yang kena cahaya atau apalah. Pokoknya yang warna agak beda. Biasanya gua tetap ditumpangin ya, meskipun gua ambil dari warna yang orange dari si kucingnya itu, tapi tetap gua tindih di atas warna hitam itu, karena kalau gua tracing
di bagian warna orange tadi, mungkin hasilnya akan sedikit aneh lah. Pokoknya kalau gua gambar ya seperti inilah. Jadi gua tracing dulu yang paling susah, baru ke proses yang paling mudah atau bisa disebut dengan finishing. Nah, untuk finishing itu berarti kan tinggal proses yang sedikit-sedikit, meskipun gak ke tracing juga gak terlalu kelihatan lah. Ya pokoknya diusahakan kalau gambar dari yang susah dulu baru ke bagian yang mudah. Nah, untuk warna hitam karena gak ada shading, berarti highlightnya kan harus lebih dari satu warna. Nah, itulah kalau kalian ambil warna yang dark berarti highlightnya itu harus lebih dari satu warna, tapi tanpa shading. Ya sama-sama aja sih menggunakan 3 warna yang sama. Perbedaannya hanya di highlightnya aja. Kalau warna hitam 2 highlight, kalau warna lain 1 shading 1 highlight. Itu aja perbedaannya. Dan kalau untuk tutorial kali ini cukup sekian lah, karena ini style baru juga dan pertama kalinya gua bikin. Mudah-mudahan ada yang suka, ya tinggal langsung di order aja di Instagram gua @fgh_kreatif. Atau kalau yang mau dapat vektor secara gratis bisa juga langsung tinggal hubungi aja Instagram gua @fgh_kreatif. Untuk hasil akhirnya ada di akhir video. Untuk finishing di bagian kumis gua menggunakan tool Stapred dengan ukuran 0,5. Dan udahlah, kalau untuk bagian kumis kan kadang ada di gambar, kadang enggak juga. Dan ini foto yang sebelumnya, ini yang sudah beresnya. Terima kasih buat yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you di next tutorial.